Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita, di mana tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang muamalah, ya, masih berkenaan dengan muamalah, dan yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah tentang berjudi dan mengundi nasib. Ya, berjudi dan mengundi nasib, apa yang dimaksud dengan judi dan mengundi nasib, dan bagaimana pandangan Islam terhadap kedua hal ini, serta apa bahayanya sehingga kedua hal ini masuk ke dalam perbuatan yang tercela, perbuatan yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pada pembahasan pertama kita, apa yang dimaksud dengan judi dan mengadu nasib, ya. Judi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai khamar, ya. Al-qimar, laisa khamar, al-qimar itu terjadi fil musabaqat wal la'ab alladhi yushtaratu fihi al-la'iban aw mutasabiqan aw mutarahinan in rabiha ahaduhuma an yaksibal mal minal khasir. Yang maksudnya adalah berjudi adalah dua orang yang melakukan pertandingan dalam sebuah permainan atau apapun itu, ya, yang mana mereka berdua ini tadi, dua pihak ini tadi memberikan syarat kepada masing-masing pihak, kalau sekiranya dia menang, dia akan mengambil harta dari orang yang kalah tadi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia kalah, hartanya diambil oleh orang yang menang tadi. Ini yang dimaksud dengan berjudi. Sedangkan mengundi nasib, dia sebenarnya dekat-dekat juga dengan judi, ya, artinya melakukan spekulasi. Spekulasi itu adalah mengira-ngira, ya, mengira-ngira kalau aku pilih yang ini, maka mudah-mudahan mendapatkan seperti ini, ya. Intinya semua orang yang ikut masuk ke dalam kancah judi atau mengundi nasib ini menginginkan hasil yang besar dengan usaha yang kecil, ya, menginginkan hasil mendapatkan sesuatu yang besar tanpa mengeluarkan usaha yang besar. Tapi ternyata hal ini justru banyak merugikan orang yang berkecimpung atau orang yang terjatuh ke dalam judi dan undi nasib ini tadi. Sehingga di dalam Islam, segala sesuatu yang kemudian mendatangkan mudarat baik bagi pelaku ataupun orang lain, maka hal ini bisa mengantarkan perkara tersebut kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian, mengharamkan mengundi nasib, dan menjadikan kedua hal ini sebagai sesuatu yang bersifat najis ma'nawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya khamar, ya, maisir, judi, wal ansab, ya, wal azlam, ansab itu artinya menyembah kepada selain Allah, ya, wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ini semua adalah najis, ya, yang merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Para ahli tafsir menyebutkan makna najis ini adalah bukan najis zatnya, tetapi najis fisiknya. Artinya berjudi itu artinya sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'a lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima.
orang-orang mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian, maka katakanlah wahai Muhammad, fihima ithmun kabir. Ya, di dalam keduanya itu berjudi dan meminum khamar terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, walaupun ada manfaatnya tetapi manfaatnya itu sedikit sekali nilainya kalau dibandingkan dengan dosa dan mudarat yang ada di dalam judi dan khamar itu tadi. Sehingga sudah sangat jelas sekali bahwasanya di dalam Islam ini berjudi dan mengundi nasib adalah dua hal yang sangat dilarang dan masuk ke dalam sesuatu yang sangat kotor dalam pandangan Islam. Jadi ada dia sesuatu itu sifatnya dilarang tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Tetapi ini sudah dilarang dan juga dijadikan sebagai sesuatu yang kotor, disifatkan sebagai sifat najis. Maka menunjukkan betapa besarnya mudarat, betapa besarnya dosa dan keburukan daripada judi dan mengundi nasib ini tadi. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hukum ya berjudi dan mengundi nasib di dalam Islam, maka ada perlunya kita sebutkan beberapa bahaya judi dan mengundi nasib ini bagi individu dan bagi masyarakat. Yang pertama, bahwasanya judi ini bisa mendatangkan permusuhan, ya memicu permusuhan di antara orang-orang yang ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ketika mereka duduk melakukan permainan-permainan judi, mereka berteman, mereka bersahabat? Ya, secara permulaan atau secara kasat mata memang sepertinya begitu kita lihat. Tapi pada hakikatnya orang yang mendapatkan kekalahan di dalam perjudian tadi pasti akan merasakan kejengkelan, pasti akan merasakan keresahan dan pasti tidak ridha, tidak puas atau tidak senang terhadap harta dia yang diambil oleh pihak lain atau oleh orang yang menang tadi. Sehingga ini banyak sekali kita dengar bahwasanya terjadi kasus-kasus pembunuhan, ya, kasus-kasus penzaliman bagi orang-orang yang ikut serta berkecimpung di dalam perjudian tadi. Kemudian bahaya yang kedua, perjudian atau mengundi nasib ini termasuk ke dalam sesuatu hal yang menghambur-hamburkan harta. Ya, karena orang yang sudah ketagihan di dalam perjudian ini biasanya dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya sebanyak apapun itu. Ya, semakin dia kalah, semakin dia bernafsu untuk mengeluarkan hartanya, ya, mengeluarkan supaya dapat lebih lagi. Dia diiming-imingi, dibayang-bayangi oleh kesuksesan. Ya, kalau seandainya misalnya aku ikut bayar sekian, nanti aku akan dapatnya begini. Ya, kalau aku bayar misalnya 1 juta, nanti aku akan dapatkan 100 juta dan begitu seterusnya. Mereka dibayang-bayangi kesuksesan, padahal kesuksesan tersebut tidaklah nyata adanya, hanya ada di dalam imajinasi mereka semata. Sehingga orang-orang yang sudah ketagihan di dalam berjudi ini tadi, mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan harta mereka, menjual apa yang mereka miliki hanya demi untuk ikut ke dalam pesta judi, untuk ikut ke dalam permainan judi. Kemudian juga bahaya yang menimpa bagi orang yang ikut, yang masuk ke dalam ranah perjudian ini adalah sama seperti pecandu narkoba. Ya, mereka bisa kecanduan. Kecanduan ini disebabkan 2 faktor. Pertama, kalau dia menang, dia ingin lebih, mendapatkan sesuatu yang lebih. Sedangkan kalau dia kalah, dia penasaran. Kayaknya masih bisa aku mendapatkan lagi kalau aku ikuti lagi. Begitu seterusnya, sehingga lama-kelamaan dia menjadi asyik, menjadi lupa. Dan ini sudah sesuatu yang tidak rahasia lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwasanya orang yang berjudi, orang yang ikut di dalam perjudian dan sudah terbiasa dengan hal itu, mereka seakan-akan orang yang kecanduan. Ya, kecanduan terhadap apa yang mereka kerjakan tadi. Dan tentunya kita mengetahui, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya segala yang dilarang oleh Allah itu pasti memiliki dampak, memiliki sisi yang negatif bagi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah bentuk-bentuk perjudian. Ya, ada beberapa bentuk perjudian, di antaranya adalah setiap permainan yang di dalamnya terdapat taruhan. Ya, kalau kalah dapat sekian, kalau kalah harta yang diambil, kalau menang mendapatkan harta orang lain. Kemudian juga tebak-tebakan
permainan. Misalnya kalau hari ini yang sangat terkenal adalah main sepak bola misalnya. Nah, di sini banyak sekali orang berjudi, taruhan. Kalau si fulan, kelompok si fulan yang menang, maka aku menang. Kalau si kelompok fulan yang kalah, maka aku yang membayar. Begitulah seterusnya. Kemudian yang terakhir di antara bentuk perjudian adalah undian berhadiah, ya, undian berhadiah, yang mana kadang-kadang undian ini bisa jadi dari penjualan paket. Kita kadang-kadang membeli paket tersebut bukan karena membutuhkan paket itu, tetapi karena ingin mendapatkan hadiahnya. Padahal hadiah tersebut belum tentu didapatkan. Ini termasuk juga ke dalam bentuk perjudian. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian tadi 3 poin penting yang kita sampaikan di dalam permasalahan judi. Yang pertama, hukumnya jelas haram dan dianggap perbuatan yang kotor. Yang kedua, bahaya daripada perjudian, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk perjudian. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.